Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatna Jainuddin dengan stambuk F1C1188085. Di sini saya akan menampilkan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang proses fermentasi hormon indol acetic acid atau disebut IAA pada tanaman. Pertanian modern saat ini sangat bergantung pada penggunaan bahan-bahan kimia, diantaranya pupuk sintesis, fungisida, dan pestisida yang justru dapat mengakibatkan tekanan pada lingkungan. Produk-produk bioteknologi mulai dikembangkan untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu diantaranya adalah pengembangan mikroorganisme endofit penghasil fitohormon indol acetic acid atau disebut IAA yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Hormon IAA merupakan fitohormon auksin yang banyak terdapat di alam, diantaranya IAA eksogen dan endogen. IAA endogen merupakan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh tanaman, sedangkan IAA eksogen merupakan hormon yang diproduksi oleh bakteri yang mampu mempercepat pertumbuhan tanaman dengan memacu proses diferensiasi pada dua akar dalam membentuk rambut akar. Konsentrasi IAA rendah dapat menstimulasi pemanjangan akar utama, sedangkan konsentrasi tinggi dapat menstimulasi pembentukan akar lateral dan akar adventif. Pertumbuhan akar lateral dan akar adventif berperan pada tanaman yang masih muda dalam hal menyerap unsur hara. Hormon IAA dihasilkan di dalam reservoir, yang merupakan zona di sekitar akar tanaman yang memiliki banyak peran penting utama dalam daur unsur organik untuk kehidupan tanaman, juga merupakan interaksi antar mikroba tanah dan akar tanaman hidup. Mikroba yang berada di reservoir mampu untuk membentuk mantel di daerah perakaran dan meningkatkan kemampuan tanaman untuk memanfaatkan hara. Peran tersebut dianggap sebagai pemicu pertumbuhan tanaman atau plant growth promoting rhizosporic microorganism. Mikroorganisme penghuni reservoir tanaman memanfaatkan eksudat tanaman atau substrat untuk mensintesis dan melepaskan auksin sebagai metabolit sekunder. Hormon IAA ini merupakan hormon yang bebas kontaminan. Medium pertumbuhan. Proses pembuatan nutrien agar atau disebut Na dilakukan dengan cara sebagai berikut. Menimbang Na sebanyak 20 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan Aquades sebanyak 1 liter dan dipanaskan hingga larut. Ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Memasukkan media ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat, kemudian menuangkan larutan ke dalam cawan Petri. Proses fermentasinya ini metode pertumbuhan bakteri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pengenceran. Prosedur dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan 6 tabung yang masing-masing berisi 9 ml Aquades steril, menimbang sampel tanah sebanyak 1 gram dan memasukkan ke dalam tabung berisi Aquades steril tersebut dan menghomogenkan dengan menggunakan vortex. Setelah terhomogenkan, sampel diambil sebanyak 1 mili dan dengan menggunakan mikropipet, lalu memasukkan ke dalam tabung 1 untuk pengenceran 10-1. Mengambil 1 mili sampel dari pengenceran 10 hingga 1 ke dalam tabung kedua untuk pengenceran, dan dilakukan secara terus-menerus hingga pengenceran 10 hingga 6. Menghubungkan setiap pengenceran dengan menggunakan vortex dan penumbuhan bakteri dilakukan dengan mengambil 0,1 mili hasil pengenceran 10 sampai 1 lalu menuangkan pada media Na. Sampel kemudian diinkubasi dengan suhu ruang. Koloni bakteri akan tumbuh 1 sampai 2 hari pada Petri dish tersebut. Selanjutnya melakukan prosedur kembali pada setiap sampel tanah yang telah diambil di lapangan. Pada tahap produksi akhirnya ini,
merupakan pemurnian atau purification yang bertujuan agar diperoleh biakan murni yang diinginkan tanpa ada kontaminan dari mikroba lain. Pemilihan mikroba yang akan dimurnikan berdasarkan perbedaan dan penampakan morfologi koloni seperti warna, elevasi, tekstur permukaan, maupun gas-gas radial sehingga diperoleh isolat murni. Pemurnian dilakukan dengan memindahkan bakteri dengan menggunakan metode garis yang kemudian ditemukan pada Na. Uji sifat fermentasi di sini, glukosa digunakan untuk mengetahui apakah isolat bakteri tersebut dapat melakukan fermentasi glukosa. Perubahan warna yang terjadi pada media menunjukkan adanya asam sebagai hasil dari proses fermentasi glukosa. Pada saat fermentasi, hanya bakteri yang bersifat aerob fakultatif yang dapat melakukan fermentasi glukosa, sedangkan bakteri yang bersifat aerob obligat tidak dapat melakukan proses fermentasi glukosa. Dapat dilihat pada gambar perwarnaan bakteri perbesaran 1000 kali. Yang gambar A itu gram positif dan yang bagian B itu gram negatif. Berikut bioreaktor kultur jaringan tanaman. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.